Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama berada dalam kegiatan yang insya Allah kegiatan pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak yang terkait dengan webinar tentang pendidikan insya Allah yang telah bersama di tengah-tengah kita Ustadz Ramdan Hamdani. Alhamdulillah. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Kang Acep, alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Di posisi di mana, Kang? Sekarang lagi di Subang Kota, alhamdulillah. Oh, di Subang Kota, Masya Allah. Sama, Ana juga di Subang Kota. Iya. Cuaca cerah habis hujan tadi ya. Iya, alhamdulillah, cerah. Baik. Untuk kesempatan hari ini, alhamdulillah, teman-teman semua, dalam rangka giat pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak, insya Allah akan mengadakan webinar yang tentunya yang pertama yang membahas tema tentang pendidikan yang berjudul Mendidik Generasi Digital. Alhamdulillah. Baik, sudah jelas ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah bergabung bisa push. Insya Allah kita akan memulai diskusi mungkin ya, sharing terkait mendidik generasi digital yang akan membersamai kita Ustadz Ramdan Hamdani. Ustadz, baik. Untuk yang pertama terkait mendidik generasi digital ya, yang tentunya hari ini selepas pandemi kemarin selama kurang lebih 2 tahun. Ya, betul. Ya. Nah, jadi sekarang udah aktif lagi offline Ustaz kalau ngajar di sekolah? Aktif lagi offline ya, sekolah-sekolah bisa kita mulai kembali. Alhamdulillah, baik. Dan tentunya 2 tahun itu menjadi 2 tahun yang luar biasa, khususnya di masalah digitalisasi. Maksudnya adalah anak-anak atau siswa khususnya itu dominan dengan alat komunikasi digital. Yang tentunya ini merubah sebuah kebiasaan baru mungkin Ustaz ya. Betul sekali. Merubah kebiasaan baru, anak-anak yang biasanya konvensional biasa menulis dengan buku dan lain-lain, tapi mereka dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun kemarin terbiasa dengan Zoom meeting, terbiasa dengan Google Meet dan lain-lain sebagainya, yang tentunya ini merubah cara belajar mereka sendiri. Nah, yang pertama yang menjadi pertanyaan Ustaz ya terkait generasi digital ini, yang dimaksud dengan generasi digital itu sendiri itu siapa, Ustaz? Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu ya, sahabat sekalian yang berada di dunia maya yang kebetulan mengikuti acara webinar ini. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat sekalian. Saya doakan mudah-mudahan sahabat sekalian sedang berada dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita. Baiklah, sebagaimana tadi dibawakan oleh pembawa acara, bahwasanya tema kita pada kali ini tentang bagaimana mendidik generasi digital ya. Jadi memang sebelum ke sana kita pahami dulu ya, generasi digital itu siapa sih? Nah, karena generasi digital itu adalah generasi yang lahir ketika peralatan digital, media digital sudah ada ya. Jadi ketika anak-anak lahir, di samping mereka sudah ada internet, sudah ada gadget dan sebagainya ya. Beda dengan generasi saya ya. Dulu ketika saya lahir belum ada ya. Saya mungkin lebih dikenal sebagai generasi telepon koin ya. Jadi dulu pakai telepon koin, generasi pager dan sebagainya. Mungkin generasi patromak dan obor Kang Acep ya. Jadi beda generasi digital ya. Jadi generasi digital tidak akan merasakan nikmatnya telepon pakai telepon koin dulu ya. Iya betul. Saya juga nggak pernah. Jadi kalau generasi digital ketika lahir ke dunia, wah gitu ya, sudah ada gadget ya. Ingin makan itu tinggal pesan aja ya melalui aplikasi. Kemudian cara berkomunikasi mereka juga kalau zaman dulu kita pakai telepon rumah, telepon koin ataupun telepon genggam biasa.
mereka komunikasi sudah menggunakan berbagai aplikasi ya, media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan generasi digital atau digital native yang dikenal. Digital Yang native dikenalnya ya. ya. Iya, digital native. Sementara Jadi betul. teman-teman Ustaz. itu disebutnya digital imigran atau generasi pendatang ya, yaitu Betul. generasi yang lahir belum ada peralatan digital, makanya kita belajar menggunakan peralatan digital ya. Iya, Jadi makanya jangan heran ketika anak-anak kita itu bahkan di bawah usia 4 tahun sudah pandai menggunakan peralatan digital ya, karena memang mereka digital native, kita generasi pendatang seperti itu. Iya. Jadi mungkin bahkan sebelum lahir Ustaz, ibunya itu akrab dengan digital ya. Pas lagi mengandung juga, Masya Allah disimpan di atas kandungannya itu handphone ya. Seperti itu Buat mungkin ya. tidur Iya. ada ya itu. Jadi bahkan di dalam kandungan pun mereka sudah akrab dalam artian seperti itu mungkin ya. Iya, Masya Allah. Betul. Baik. Oke, yang pertama itu. Kemudian untuk karakteristik Ustaz, karakteristik generasi digital itu seperti apa? Nah, baik, memang digital native ini atau generasi digital ini memiliki beberapa karakter ya yang sangat atau yang cukup menonjol ya. Jadi yang pertama, mereka sangat aktif menunjukkan identitas diri ya. Jadi anak-anak kita yang termasuk generasi digital, mereka bisa dibilang senang sekali menunjukkan siapa diri mereka ya. Tentunya melalui berbagai aktivitas yang mereka dokumentasikan, kemudian di-share ke media sosial. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, generasi digital ini cenderung memiliki atau menyukai kebebasan ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka kurang disukai atau kurang menyukai berbagai aturan-aturan. Jadi intinya mereka tidak suka dikekang ya. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga, mereka lebih menyukai berinteraksi di dunia maya ya. Jadi ketika mereka berinteraksi di media sosial, itu mereka biasanya keluar semua ide-idenya, pendapatnya dan sebagainya dibandingkan dengan ketika mereka berkumpul secara langsung dengan teman-temannya ya. Makanya jangan heran ketika misalkan Lebaran, biasanya pada berkumpul ya, keluarga, ayah, ibu, paman, bibi, anak, cucu. Nah, biasanya cucu-cucunya itu asik sendiri dengan gadgetnya masing-masing ya dibandingkan dengan ngobrol dengan paman, saudara, kakek, neneknya. Makanya dan ini juga menjadi salah satu persoalan juga gitu ya di kalangan kita, bahwasanya ketika keluarga berkumpul nih, anak-anak kita malah main gadget, padahal di sekeliling mereka itu cukup banyak saudara-saudara yang harus mereka sapa ya. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah mereka lebih mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah generasi yang termasuk tipe pembelajar cepat ya. Jadi ini juga merupakan salah satu kelebihan mereka. Jadi ketika katakanlah datang atau muncul aplikasi baru, biasanya mereka tidak perlu waktu lama untuk mempelajari atau menguasainya ya. Dan kemudian karakter yang selanjutnya, anak-anak kita yang termasuk generasi digital biasanya memiliki wawasan yang cukup luas. Kenapa? Biasanya mereka itu kalau bahasa gaulnya kepo itu ya. Jadi ketika ada informasi atau kabar terbaru atau kabar yang viral, biasanya mereka langsung tahu ya seperti itu. Dan yang terakhir mungkin generasi digital ini mereka sangat tergantung pada teknologi ya. Dan ini juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu tantangan juga ya. Apabila misalkan tiba-tiba teknologi kita ini berhenti secara total, tentu generasi digital ini juga tidak akan melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya ya. Jadi misalkan sebagai contoh ya, tiba-tiba HP mereka rusak atau ketinggalannya, itu biasanya tidak enak perasaannya, selalu gelisah gitu ya, seakan-akan ada yang kurang ketika mereka tidak memegang gadget mereka. Iya, jadi sudah jadi kebutuhan primer. Ya betul ya? Baik Ustaz. Dari berbagai macam karakteristik tadi disebutkan bahwa
mudah untuk bergaul, kemudian update terus gitu kan ya. Ya, betul. Kemudian wawasannya juga cukup luas. Dengan kondisi seperti itu, ketika diterapkan di sekolah, lalu pola didik seperti apa yang cocok untuk mereka? Sedangkan mungkin cara-cara yang biasa dilakukan di sekolah sebelumnya itu mungkin sudah tidak cocok lagi, atau seperti apa cocok pasnya mungkin lah. Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi terkait pola asuh atau pola didik, memang generasi digital ini memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau dulu zaman saya waktu kecil itu diberikan nasihat oleh guru dan orang tua, itu biasanya kita patuh ya. Nah, kalau generasi digital ini mereka lebih membutuhkan keteladanan dari guru dan orang tua dibandingkan sekedar nasihat ya. Jadi ketika kita selaku guru ingin menanamkan pendidikan karakter kepada generasi digital, itu tidak hanya cukup dalam bentuk himbauan atau nasihat saja, tetapi kita selaku guru atau orang tua harus memberikan contoh ya. Jadi misalnya ketika kita meminta anak-anak kita itu untuk sholat berjamaah secara tepat waktu, maka kitalah yang harus memulai. Kemudian ketika kita menginginkan anak-anak kita datang ke sekolah tepat waktu, maka gurunya lah yang pertama kali harus memberikan contoh, yaitu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait pola didik juga, literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas di kalangan generasi digital kita ya. Jadi memang diakui atau tidak, yang namanya teknologi itu kan netral ya, termasuk teknologi informasi. Jadi teknologi ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sebaliknya bisa juga mendatangkan bahaya yang sangat besar juga bagi kehidupan manusia. Dan ini akan sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut ya. Nah, adapun tugas kita guru ataupun juga orang tua adalah memberikan semacam arahan kepada anak-anak kita tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi informasi ini ya. Jadi memang mereka harus diberikan pemahaman bahwasanya teknologi ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa mendatangkan bahaya ya. Jadi ini harus dipahamkan dari awal. Nah, kemudian bisa juga kita generasi digital ini, anak-anak kita ini diajak diskusi. Jadi ini juga perlu diketahui bersama. Jadi anak-anak kita itu senang diskusi sebenarnya yang generasi digital ini. Jadi makanya ketika kita memberikan katakanlah perintah atau nasihat, biasanya mereka akan bertanya, kenapa saya harus melakukan itu? Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi guru atau orang tua. Jadi ketika memberikan perintah atau instruksi, ini mereka harus memiliki alasan yang jelas kenapa mereka harus melakukan itu dan kenapa mereka tidak boleh melakukan hal itu ya. Nah, berikutnya juga yang perlu kita lakukan selaku guru atau orang tua adalah mari kita ciptakan lingkungan internet yang sehat ya bagi anak-anak kita ya. Dalam arti bagaimana selaku orang tua kita mampu memberikan akses terhadap gadget kepada anak kita, tapi di saat yang sama kita juga mampu melindungi mereka ya. Jadi contohnya yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah ketika memberikan gadget kepada anak, tanamkan kepada mereka bahwasanya gadget itu bukan milik anak tetapi milik orang tua. Orang tua hanya meminjamkan kepada anak. Nah, artinya ketika suatu saat anak melakukan hal-hal yang di luar koridor, orang tua bisa mengambil kembali gadget tersebut sewaktu-waktu. Dan orang tua sebaiknya memeriksa konten atau isi dari gadget yang dipegang oleh anak itu secara berkala ya, tentunya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Karena zaman sekarang itu yang namanya konten-konten yang tidak bermanfaat itu bukan dicari oleh anak itu, tapi datang sendirinya ke gadget anak ya, dalam bentuk iklan pop-up dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya bagi anak. Kenapa? Karena memang generasi kita itu, generasi digital ini salah satu karakteristiknya adalah Putus ya. sedikit. Jadi salah satu karakteristik anak-anak kita itu adalah mereka memiliki
Jadi sekali lagi tadi anak-anak kita itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi ya. Makanya ketika ada tiba-tiba datang dan menurut mereka itu menarik, padahal menjerumuskan, mereka akan mengklik biasanya. Dan ini makanya orang tua perlu hati-hati. Dan beberapa konten-konten yang tidak bermanfaat itu tidak jarang yang terdownload secara otomatis ya. Jadi orang tua perlu berhati-hati ya. Mungkin seperti itu Kang Acep. Oh iya, iya baik-baik. Tapi sedangkan Kang untuk pola didik ya dengan anak-anak yang dibebaskan seperti itu ya. Lalu bagaimana ketika kita mengontrolnya itu loh, yang mengontrol anak-anak agar tidak membuka hal-hal yang tidak semestinya mungkin. Ya memang yang pertama kali perlu dilakukan sebagaimana tadi saya sampaikan adalah memberikan pemahaman ya kepada anak bahwasanya internet itu bermata dua ya, ibarat pisau bermata dua. Jadi ada hal-hal yang bermanfaat, tapi ada juga ada hal yang tidak bermanfaat. Nah yang kedua tadi supaya bisa mengontrol, kita periksa gadget anak secara berkala, misalkan seminggu sekali ya. Kemudian yang ketiga bisa juga kita menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan gitu, khususnya aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan blokir terhadap situs-situs atau konten-konten yang dapat membahayakan anak seperti itu. Ya. Nah untuk sedikit saja bertahan di pertanyaan ini tentang pola didik, mungkin saat ini kebanyakan ada orang tua yang nggak tegaan, yang nggak tegaan ketika temennya pegang handphone atau gadget gitu kan, kemudian dia tidak, akhirnya ya diberikan saja dengan demikian gitu kan. Apakah itu hal-hal yang tidak semestinya gitu kan, nggak tega lihat teman-temannya pegang HP gitu kan, main game, masa ya anak saya enggak gitu kan. Nah bagaimana sikap kita, mungkin sikap orang tua untuk menyikapi hal tersebut, apakah harus tega dengan hal itu atau bagaimana? Ya memang sebagai orang tua kita harus mampu memahami antara keinginan anak dan kebutuhan anak ya. Jadi antara keinginan dan kebutuhan ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, ketika kita mengetahui bahwasannya yang dibutuhkan oleh anak itu adalah A, dalam contohnya misalkan pembatasan gadget, maka kita harus melaksanakan itu ya, sekalipun mungkin anak akan berontak, tetapi lebih baik anak berontak dari awal gitu ya, sekalian saat itu daripada anak terus-terusan diberikan kesempatan dengan alasan tidak tega yang pada akhirnya justru mencelakakan mereka ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan gadget itu disebabkan oleh salah satunya adalah sikap orang tua yang tadi ya tidak tega melihat anaknya menangis ya. Jadi orang tua nggak mau lihat anak rewel gitu, bising, tiba-tiba ketika dikasih aja gadget. Memang saat itu kalau bahasa Sundanya repeh, anaknya itu dia tidak menangis. Tetapi kan ketika kita tahu bahwasanya ternyata anak itu melakukan aktivitas-aktivitas yang berlebihan atau kurang bermanfaat, tentu ini juga kurang tepat rasanya dilakukan oleh orang tua ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita, kalau bahasa Sundanya nyah dulang gitu ya. Nyah dulang itu menekan kasih yang tidak pada tempatnya ya. Kita mengetahui yang dibutuhkan anak itu adalah A, kita malah memberikan yang diinginkan oleh anak, bukan yang dibutuhkan oleh anak ya. Jadi akibatnya itu akan fatal di masa yang akan datang. Baik, memang luar biasa generasi digital ini unik, penuh dengan tantangan yang lain gitu. Nah, sedang sebagai seorang guru dan orang tua juga, tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam mendidik generasi digital ini? Ya. Memang berbicara tentang tantangan ini cukup banyak ya. Jadi diantaranya adalah tantangan itu bisa jadi datang dari orang tua itu sendiri ya. Jadi perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan orang tua ini akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh anaknya ya. Yang berikutnya juga tantangan bisa jadi ada semacam ketidakharmonisan atau ketidaksinergian antara pihak orang tua dan pihak sekolah tentang bagaimana mereka seharusnya mendidik anak ketika anak ada di rumah ya. Jadi ketika misalkan menyampaikan kepada anak-anak di sekolah itu, hai anak-anak, ketika kalian punya gadget di rumah, tolong digunakan sebagaimana mestinya ya.
jangan terlalu banyak main game, ketika waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, dengan pesan ibu dan bapak guru. Nah, sayangnya ini tidak dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi orang tua sebagian orang tua, memang tidak semuanya, justru membebaskan anaknya melakukan aktivitas di dunia maya itu tanpa batas ya. Waktu sholat dilibas, waktu makan dilewat dan sebagainya. Itu ini sangat berbahaya. Bukan hanya itu, terkadang dari sisi orang tua sendiri, ayah dan ibu itu kurang kompak ya. Ibunya terlalu longgar, ayahnya ataupun sebaliknya, ini juga menjadi masalah bagi anak ketika mereka menggunakan gadgetnya ya. Nah, yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan generasi digital itu sendiri ya. Dalam hal menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak, generasi digital ini sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka termasuk ke dalam tipe pembelajar yang sangat cepat ya. Akan tetapi mereka belum mampu sepenuhnya membedakan mana aktivitas yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat. Nah, akhirnya apa? Tidak sedikit anak-anak kita yang terjerumus atau melakukan perilaku menyimpang ya ketika mereka berselancar di dunia maya ya. Makanya jangan heran ada yang menjadi korban cyberbullying, kemudian cybercrime dan sebagainya. Itu bermula dari media sosial ya. Bahkan penipuan, kemudian dan hal-hal yang lainnya memang itu tidak sedikit yang berasal dari media sosial ini ya. Nah, kemudian tantangan yang lainnya juga adalah ternyata sebagian guru kita masih enggan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana mestinya ya. Mereka nyaman dengan cara mengajar konvensional zaman dulu, padahal yang namanya peserta didik ini mereka memiliki perbedaan karakteristik dari generasi ke generasi ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi sebagian guru kita masih enggan untuk meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi informasi ya. Bukan hanya itu, bahkan sebagian guru berpendapat bahwasanya teknologi informasi ini terlalu banyak madorotnya, makanya harus dijauhi. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Padahal sebagaimana tadi saya sampaikan, yang namanya teknologi itu, termasuk teknologi informasi, itu bersifat netral, tergantung bagaimana kita cara memanfaatkannya. Mungkin seperti itu kan. Baik. Berarti emang peran orang tua dan guru itu setidaknya di awal harus memang sinkron ya. Tujuan juga visi misi kedepannya seperti apa gitu kan. Apalagi orang tua di rumah juga kadang ya seperti itu. Apalagi ada nenek, kalau misalkan ada nenek ada kakek itu beda lagi ceritanya gitu kan. Seperti itu. Baik, selepas orang tua ya, peran orang tua, guru dan juga lingkungan mungkin tidak juga terlepas dari peran pemerintah Mas Ustaz, yang mungkin memang mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam artian kebijakan terkait teknologi informasi. Nah, gitu kan. Gimana sih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar media teknologi informasi ini dapat benar-benar memberikan sebuah bermanfaatan bagi masyarakat? Iya, baik, betul sekali ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Acep, bahwasanya pemerintah ini sebagai pemegang kebijakan tentunya memiliki power yang sangat kuat ya untuk katakan mengatur penggunaan teknologi informasi di kalangan warga negaranya, termasuk remaja. Nah, dalam hemat saya memang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat tentang penggunaan internet untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Dan edukasi ini tentunya bisa dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, workshop, atau bahkan juga pembuatan dan penyebaran iklan layanan masyarakat ya. Baik yang disebar melalui media elektronik ataupun media-media lainnya. Ini juga sangat strategis sekali, jadi tentang edukasi kepada masyarakat. Nah, berikutnya ketika edukasi sudah mulai dilaksanakan, saatnya juga pemerintah menegakkan hukum ya. Jadi dalam ini supremasi hukum menjadi langkah penting untuk dilakukan dalam rangka melindungi warga negaranya ya. Tentu dalam bentuk misalkan penyusunan undang-undang dan sebagainya, termasuk undang-undang ITE ini juga sangat positif sekali dalam mengatur pengguna agar mereka
menggunakan teknologi informasi ini dalam koridor yang benar ya. Nah, tentunya usaha-usaha ini juga pemerintah tidak bisa sendiri, masyarakat itu sendiri ya. Jadi misalkan juga ketika pemerintah ingin melindungi warganya, maka berbagai konten-konten yang tidak sesuai dengan norma agama dan juga adat ketimuran memang sudah seharusnya diblokir oleh pemerintah, dan pemerintah memiliki kewenangan gitu ya. Jadi jangan sampai konten sudah beredar situs utamanya belum diblokir. Tentu ini menjadi menjadi permasalahan tersendiri bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Iya. Baik. Seperti halnya game dan lain-lain itu kan ya Ustaz ya. Itu memang jadi keluhan bagi orang tua, terkhusus ya saya juga punya adik kan, punya keluarga yang memang akrab dengan game, akrab dengan hal-hal demikian gitu. Apakah tidak ada mungkin ya langkah dari pemerintah untuk bisa setidaknya membatasi untuk anak-anak dalam artian game tersebut mungkin Ustaz? Iya. Jadi memang dalam rangka melindungi generasi muda kita memang cukup banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, selain tadi supremasi hukum, kemudian melakukan edukasi, melakukan pemblokiran ya. Dan ini juga pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan juga gitu ya untuk katakanlah menutup atau memberhentikan operasional pihak-pihak yang terbukti memproduksi konten-konten yang tidak bermanfaat bagi anak-anak kita ya. Jadi kuncinya memang tadi ya edukasi dan juga supremasi hukum ya. Edukasi dalam rangka menimbulkan kesadaran kepada masyarakat. Supremasi hukum itu lebih ke arah pihak-pihak yang selama ini menjadi memproduksi konten seperti itu. Jadi memang harus dari dua sisi penanganannya. Tidak bisa kita misalkan hanya melakukan blokir konten atau menghukum pihak-pihak tertentu yang bersalah, tetapi katakanlah konsumen atau warga yang mengakses situs-situs tersebut itu masih ada gitu ya. Jadi makanya harus dari dua sisi dilakukan penanganannya ya, seperti itu. Baik. Insya Allah. Memang menjadi keluhan bersama dan menjadi PR bersama juga untuk bisa memperbaiki. Kalau misalkan hanya di satu pihak saja itu tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu mungkin. Nah, untuk spesifik seorang guru mungkin ya, seorang guru yang memang akrab dengan dunia pendidikan, yang memang seharusnya di situ. Tadi kan sudah disinggung ada beberapa guru mungkin yang mungkin belum update untuk bisa mengakses informasi-informasi yang ada atau mengakses media-media yang ada gitu kan, sehingga tidak sesuai mungkin seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan bagi seorang guru dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi ini, Ustaz? Ya. Baik, berbicara tentang guru tentunya berkaitan dengan pendidikan ya, dan pendidikan ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah ya. Nah, dalam konteks mendidik generasi digital, tentu pemerintah juga berkewajiban menyusun atau menyediakan kurikulum yang sesuai dengan generasi saat ini ya. Contohnya apa? Jadi misalkan bagaimana muatan-muatan pelajaran itu mengandung materi-materi yang berkaitan dengan katakanlah etika pengguna di dunia maya. Nah, dulu pernah ketika kurikulum 2013 atau kurtiasi luncuran pertama kali itu kan dihapus ya, dengan alasan yang pertama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada, yang kedua juga pemerintah saat itu berdalih bahwasanya anak-anak zaman sekarang sudah pandai mengoperasikan komputer. Kalau memang kita akui bahwasanya anak-anak sekarang pandai yang mengoperasikan komputer, tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, literasi digital mereka itu belum menggembirakan ya. Mereka mampu menggunakan gadget, tapi mereka belum mampu menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat secara maksimal. Nah, disinilah makanya tugas seorang guru ini menjadi sangat berat ya. Jadi tugas guru itu adalah selain mereka terus meningkatkan kemampuannya di bidang pedagogik ataupun mata pelajaran yang diampuhnya,
mereka juga diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi ya yang terbaru. Misalkan ada ketika kemarin kita mengalami pandemi selama 2 tahun, itu kan pembelajaran berpindah dari yang tadinya di ruang kelas menjadi ke ruang maya ya. Nah di sana banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Dan tugas guru adalah mengikuti perkembangan misalkan aplikasi tersebut ya. Jadi dan tentunya dalam hal ini peningkatan kompetensi di bidang IT menjadi sebuah keniscayaan. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang senantiasa mengikuti terus perkembangan teknologi untuk kemudian meningkatkan kompetensinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta didik. Jadi jangan sampai guru itu justru menjauhi teknologi, terutama teknologi informasi ya. Kenapa? Generasi digital kita ini kan mereka sangat aktif di media sosial ya. Mereka sangat aktif di media sosial. Dan ketika guru ingin menanamkan nilai-nilai karakter, itu tidak cukup hanya di kelas, tetapi juga di media sosial juga guru harus eksis ya. Jadi eksisnya juga bukan untuk narsis-narsis, hanya misalkan foto-foto gitu ya, lagi mancing di foto gitu ya, kemudian selfie, lagi ngopi, foto selfie seperti itu. Tapi bagaimana misalkan seorang guru mereka bisa berperan sebagai konten kreator ya. Jadi konten kreator di sini mereka bisa mereka mampu memproduksi konten-konten, misalkan flyer-flyer yang berisi tentang nasihat, produksi bahan ajar yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu ketika mereka belajar melalui misalkan YouTube itu mereka lebih senang, lebih termotivasi. Makanya guru juga diharapkan mampu membuat bahan-bahan ajar berbasis multimedia. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi harus update ya, sedikit demi sedikit. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Sedikit saya tadi terkait, mungkin balik lagi ya, terkait anak-anak juga ya. Terkait anak-anak, tentang pembelajarannya juga. Mereka cenderung cepat untuk beradaptasi, cenderung cepat untuk mendapatkan informasi sehingga tahu gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya, realita di lapangan mereka cepat tahu tapi cepat lupa juga, Ustaz. Iya. Itu, ya. Itu bagaimana, Ustaz? Seperti ini. Jadi yang pertama memang generasi digital ini sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka memiliki wawasan yang sangat luas tetapi tidak mendalam. Wawasan luas, mereka tahu banyak hal tetapi mereka tidak tahu secara detail atau mendalamnya. Yang kedua, generasi digital kita ini adalah mereka biasanya ketika ada informasi yang viral, mereka langsung update ya. Tetapi ketika besoknya ada informasi lain yang viral, nah yang kemarin itu langsung lupa ya. Memang itu karakteristik anak-anak kita ya zaman sekarang. Jadi ketika di depan mata ada sesuatu yang baru, yang kemarin mereka lupa gitu, seperti itu. Ya. Dan ini juga bisa berdampak negatif dalam beberapa hal ya ketika dibiarkan gitu. Seperti itu. Iya. Baik. Karena memang beda ya, mungkin semakin besar cara kita untuk semakin besar usaha kita untuk mendapatkan ilmu, ya semakin kuat juga ilmu itu tertanam, mungkin seperti itu. Iya. Baik, Ustaz, Masya Allah, tak terasa sudah hampir 40 menit ya kita berbicara tentang mendidik generasi digital, yang mulai dari pengertian dan lain-lain, karakteristik dan juga pola didik yang tentunya yang saya dapatkan adalah memang luar biasa. Generasi digital ini unik gitu kan, unik. Mereka cepat untuk mendapatkan informasi, cepat untuk beradaptasi dan lain-lain, namun juga perlu penanganan khusus dengan cara yang update mungkin ya, yang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan mereka juga. Closing statement, Ustaz, kesimpulan mungkin lah dari pembahasan kita hari ini mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Mungkin kesimpulan dari saya adalah bahwasannya yang namanya mendidik generasi digital ini memang diperlukan upaya-upaya khusus ya. Tidak bisa kita mendidik anak-anak kita zaman sekarang dengan cara-cara orang tua kita dulu mendidik kita. Ya, itu perlu digarisbawahi ya. Bukan karena orang tua kita dulu salah dalam mendidik kita, tetapi memang
apa ya, Kondisi ya. kondisi yang berbeda tentunya memerlukan penanganan yang Berbeda. sesuai dengan saat ini, gitu ya. Itu. Yang berikutnya dalam pandangan saya memang diperlukan sinergi antara orang tua, guru dan pemerintah dalam mendidik generasi digital ini, ya. Jadi masing-masing memiliki peran yang sangat penting, yang dimana ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, maka generasi digital ini tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya, ya. Mungkin mereka bisa atau terampil dalam menggunakan berbagai peralatan canggih, tetapi dalam hal moral itu banyak PR-nya. Ya, terbukti sekarang tidak sedikit ya anak-anak kita yang melakukan katakanlah ujaran kebencian, kemudian terlibat pornografi, porno aksi, kemudian melakukan main game online berlebihan. Kemudian bukan hanya itu, ada beberapa laporan ya ketika anak-anak kita main game online yang berbayar, itu tidak sedikit anak-anak yang menghalalkan segala cara untuk dapat tetap bermain. Ini juga menjadi PR kita bersama ya tentang bagaimana kita mendidik anak kita. Jadi sekali lagi guru dan orang tua perlu menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang bagaimana mereka seharusnya menggunakan peralatan digitalnya. Adapun pemerintah berkewajiban melindungi warganya melalui berbagai aturan yang ditegakkannya, ya, termasuk di sini hukuman atau sanksi yang tegas kepada para pelanggar. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah terasa ya terkait generasi digital, anak-anak generasi digital. Jadi digital native ya istilahnya tadi disampaikan bahwa pada dasarnya bahkan sebelum lahir pun mereka sudah akrab dengan digital. Akhirnya 1 tahun 2 tahun sudah akrab dengan HP juga, dan Masya Allah perkembangannya luar biasa, dan tentunya perlu pola pendidikan yang khusus yang diberikan antara guru, orang tua, dan juga pemerintah. Semuanya bekerja sama, bersinergi dalam mendidik, insya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah diskusi kita, sharing kita, ngobrol kita hari ini mungkin sudah jam berapa nih? 20.26, Masya Allah. Kurang lebih sudah 45 menit, kurang lebih ya. Kurang 4 menit lagi ya. Kurang kita bersama, insya Allah teman-teman semua, sahabat yang sudah bergabung, terima kasih telah bergabung di kegiatan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak yang telah mengadakan webinar terkait mendidik generasi digital. Insya Allah ke depan kita akan sharing-sharing kembali Ustadz ya. Iya betul. Kita bikin acaranya insya Allah. Baik, Masya Allah. Kita akan buat acaranya, kita akan buat dengan tema-tema yang baru, dan mungkin tema-tema tersebut menjadi pertanyaan bersama, menjadi unek-unek bersama yang mudah-mudahan bisa terjawab. Baik teman-teman semua,